Salam jumpa saudara, bersama saya Lot Botahala dari program studi kimia Universitas Tribuana Kalabahi. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mengisi formulir hak cipta yang merupakan salah satu dari hak kekayaan intelektual yang telah disediakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jangka waktu perlindungan hak cipta ini biasanya berlaku selama hidup pencipta itu sendiri dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Selanjutnya kita akan memulai dengan mengakses link hak cipta. Namun jika Anda belum memiliki akun hak cipta, maka Anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika Anda sudah memiliki akun hak cipta, maka ketika Anda membuka, tampilan layar akan seperti ini. Selanjutnya silakan masukkan email dan password. Namun sebelum kita lanjut, kita harus mempersiapkan beberapa hal yang penting untuk nanti ke link yang ada. Antara lain surat pernyataan hak cipta, NPWP, dan KTP yang dibuat dalam bentuk PDF. Selanjutnya kita login dan akan ada permintaan untuk memverifikasi dan kode verifikasinya akan secara otomatis dikirim ke email kita. Selanjutnya kita membuka email kita dan mencatat kode verifikasi yang tertera. Lalu kita pindahkan ke kolom verifikasi. Selanjutnya kita klik verifikasi. Kita tunggu sebentar dan tampilannya akan seperti ini. Karena kita mengurus hak cipta baru, maka kita memilih kata hak cipta, lalu mengklik permohonan baru. Tampilan layarnya akan seperti ini, dan sekaligus ada informasi untuk kita bisa mendownload surat pernyataan dan surat pengalihan hak. Surat pernyataan seperti yang tadi kita sudah sediakan dan harus ditandatangani di atas materai yang berlaku pada saat. Sedangkan surat pengalihan hak kita bisa tanda tangani jika kita mengalihkan hak kepada pihak lain. Maka wajib kita mengisi surat pengalihan hak tersebut. Selanjutnya kita mengisi formulir dengan memulainya dari detail permohonan. Kita mengisi jenis permohonan dengan memilih jenis yang umum, karena kita mengurus hak cipta ini secara pribadi. Pada jenis ciptaan, kita memilih karya tulis, karena kita mau membuat hak cipta untuk buku. Pada subjenis ciptaan, kita langsung memilih buku. Setelah itu, harganya akan nampak secara otomatis. Kita lanjutkan mengisi tanggal pertama kali diumumkannya buku tersebut. Buku saya yang berjudul Herbal Bumbu Dapur diumumkan pertama kali pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Kita pilih tahun, bulan, dan juga tanggal pertama kali diumumkan buku tersebut. Selanjutnya kita masukkan judul buku yang kita mau buat hak ciptanya. Kemudian kita masukkan uraian singkat dari buku tersebut yang boleh kita gunakan dari sinopsis buku tersebut. Selanjutnya, negara pertama kali diumumkan tentu kita pilih Indonesia. Walaupun sudah tertera di sana, tetapi kita harus mencari kata Indonesia dan memasukkan kembali ke dalamnya. Dan juga kota pertama kali buku tersebut diumumkan. Lalu kita mengklik kata selanjutnya, lanjut klik kata tambah pencipta. Apakah pencipta merupakan badan hukum? Kita pilih tidak. Kolom kewarganegaraan tentu kita pilih Indonesia. Lanjut mengklik kata selanjutnya dan kita mengisi identitas kita secara lengkap. Melanjutkannya dengan mengisi alamat pencipta secara lengkap.
Apakah data pencipta di atas merupakan data pemegang hak cipta? Kita klik ya, karena kita tidak mengalihkan hak kepada pihak lain. Selanjutnya kita klik kata simpan, karena data pencipta dan data pemegang hak cipta adalah sama, maka kita lanjut dengan mengisi lampiran. Kita mengupload KTP yang telah di-scan, surat pernyataan yang telah di-scan pula. Selanjutnya contoh ciptaan, kita bisa mengisi link contoh ciptaan ataupun kita bisa mengisi secara manual. Selanjutnya bukti pengalihan hak cipta dan salinan resmi akta pendirian badan hukum kita tidak isi karena kita mengajukan permohonan pencatatan hak cipta ini secara pribadi. Kita lanjut dengan mengupload scan NPWP dan bukti publikasi. Bukti publikasi kita bisa edit dari tampilan layar link buku kita. Selanjutnya kita simpan dan di layar akan tampak seperti yang tertera ini. Jika semuanya sudah terisi, maka kita klik kata ya. Berikut layar menampilkan syarat dan ketentuan sehingga kita mengklik kata selanjutnya. Setelah itu kita centang saya setuju syarat dan ketentuan. Kita lanjutkan dengan mengklik ajuan permohonan. Informasinya bahwa pendaftaran kita berhasil. Silakan lanjutkan pembayaran sebesar yang tertera. Lalu kita lanjutkan dengan mengklik kata simpan dan tutup. Setelah itu kita membuka email kita untuk melihat kode billing yang telah dikirim kepada kita. Isinya, silakan lakukan pembayaran dengan kode billing berikut untuk permohonan dengan nomor yang tertera pada layar ini. Kita juga diingatkan untuk membayar sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Sekali lagi, silakan mencatat kode billing yang ada, lalu Anda membayarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Berikut kami memberikan sedikit petunjuk tentang membayar kode billing HAKI tadi menggunakan mobile banking BNI. Anda dapat melakukan langkah-langkah ini. Selanjutnya tagihan akan terbayar secara otomatis. Kita kembali ke akun hak cipta dan kita mengklik hak cipta, lalu kita memilih daftar ciptaan. Selanjutnya kita memilih nomor permohonan hak cipta, maka akan tertera di layar kita seperti ini. Kita memilih cetak surat pencatatan dan kita akan memperoleh surat pencatatan ciptaan seperti pada layar ini. Demikian sedikit informasi yang bisa saya bagikan dan sampai jumpa.